Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Aulia dengan NIRM 0101225511. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan eh, menjelaskan bagaimana pelaksanaan penyuluhan saya, yaitu di Desa Lobuhuala, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Latar belakang. PKL 2 merupakan proses belajar mengajar atau PBM yang dilaksanakan di Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Kuala Selatan, Kabupaten Labuan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Tingkat kedalaman dan keluasan materi PKL 2 mengacu pada Permendikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa rumusan capaian pembelajaran dan tingkat kedalaman materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan. Tujuan, ada 3 tujuan yang dilaksanakannya PKL. Yang pertama itu mampu merencanakan penyuluhan pertanian, yang kedua mampu melaksanakan penyuluhan pertanian, dan yang ketiga mampu mengevaluasi penyuluhan pertanian. Selanjutnya ada manfaat. Ada 3 manfaat. Yang pertama, mengetahui keadaan wilayah berupa potensi dan masalah pertanian yang ada di daerah tersebut. Yang kedua, mengetahui dan mampu menyusun program dan RKTP. Dan yang ketiga, mampu melakukan penyuluhan sesuai materi, metode, dan media, serta melaksanakan evaluasi penyuluhan pertanian. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Ada waktu dan tempat. Jadi pelaksanaan PKL 2 ini dilaksanakan di BPP Kuala Selatan, Kabupaten Labuan Batu Utara, dimulai dari tanggal 4 sampai 31 Juli 2025. Adapun lokasi pelaksanaan PKL 2 ini dilakukan di Desa Lobuhuala, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Untuk materi kegiatannya, yang pertama itu melaksanakan kegiatan analisis identifikasi potensi wilayah atau IPW, yang kedua menyusun program penyuluhan pertanian desa, yang ketiga melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian, dan yang keempat mengevaluasi hasil penyuluhan pertanian. Selanjutnya, ada prosedur pelaksanaan. Yang pertama itu melaksanakan kegiatan analisis identifikasi potensi wilayah. Yang kedua, menyusun program penyuluh pertanian desa. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan penyuluhan. Dan yang keempat, evaluasi hasil penyuluhan pertanian. Masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada identifikasi potensi wilayah. IPW atau disebut juga dengan identifikasi potensi wilayah merupakan penggalian data potensi wilayah terkait dengan data-data sumber daya di desa dan data-data pendukung dalam pengelolaan usaha tani menurut Nurdin tahun 2019. IPW pada PKL 2 ini dilakukan di Desa Lubuhuala. Untuk Desa Lubuhuala ini memiliki luas daratan seluas kurang lebih 2.200 hektar, yang mana Desa Lubuhuala ini terletak di Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuan Batu Utara, yang memiliki batas administratif sebagai berikut. Yang pertama itu sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Lubuhuala, yang sebelah selatan berbatasan dengan Desa Siamporik, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Damulipekan. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Untuk identifikasi masalah ini terfokus ke tanaman padi sawah karena sebagian besar untuk Desa Lubuhuala ini potensinya itu adalah di bagian tanaman perkebunan. Untuk tanaman perkebunan itu hampir mencapai 1.000 hektar tanaman perkebunan, dan untuk tanaman padi sawah ini sekitar 50 hektar.
Jadi adapun masalah yang ada di, Desa Lubuhala ini yaitu masalah tentang padi sawah. Yang pertama itu ada berkurangnya kesuburan tanah di sawah akibat penggunaan pupuk kimia terus-menerus dan pemanfaatan pupuk organik yang masih rendah. Selanjutnya ada produktivitas padi yang menurun. Yang keempat, yang ketiga ada banyaknya petani yang beralih lahan dari tanaman padi ke sawit. Dan yang keempat ada serangan tikus pada tanaman padi sehingga produktivitas menurun. Selanjutnya menyusun programa dan RKTP. Yang pertama itu ada menyusun programa. Tahap selanjutnya, ya sesudah melakukan penyusunan hasil identifikasi potensi wilayah atau disebut IPW, adalah menyusun programa penyuluhan pertanian. Programa penyuluhan pertanian adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluh, atau menurut Undang-Undang SP3K. Penyusunan programa penyuluhan pertanian di Desa Lubuhala sebelumnya belum sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 47 Permentan 2016. Tetapi penentuan masalah yang dicantumkan dalam matriks rencana kegiatan penyuluhan sudah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan petani di Desa Lubuhala. Untuk programa penyuluhan pertanian tingkat desa disusun kembali sesuai dengan Permentan Nomor 47 Tahun 2016. Diketuai oleh Ketua Gapoktan, Sekretaris, PPL, WKPP, anggota anggota, pelaku utama dan pelaku usaha, serta mahasiswa yang bersangkutan. Programa itu sendiri diketahui oleh Kepala Desa Lobuala. Selanjutnya menyusun RKTP. Setelah programa penyuluhan pertanian selesai disusun, selanjutnya adalah penyusunan RKTP, Rencana Kerja Tahunan Penyuluh. Adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh penyuluh berdasarkan programa penyuluhan setempat, yang dilengkapi dengan hal-hal yang dianggap perlu untuk berinteraksi dengan pelaku utama atau pelaku usaha. RKTP disusun oleh penyuluh pertanian sebagai acuan yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian untuk 1 tahun. Semua pekerjaan penyuluhan selama 1 tahun, penyuluhan harus direncanakan dalam RKTP. Dalam penyusunan RKTP harus sesuai dengan programa yang ada, tidak boleh melenceng. Selanjutnya melakukan penyuluhan. Dalam melakukan penyuluhan ada beberapa tahap. Yang pertama itu membuat penyuluhan pertanian. Menurut Mardi Kanto 1993 menyatakan bahwa materi penyuluhan adalah segala bentuk pesan yang ingin disampaikan oleh seorang penyuluh kepada masyarakat sasarannya dalam upaya mewujudkan proses komunikasi pembangunan. Materi penyuluhan adalah sebagai bahan penyuluhan yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Materi penyuluhan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan atau masalah yang dihadapi petani. Berdasarkan masalah yang telah disusun di RKTP di dalam programa dan RKTP, maka yang akan diangkat menjadi materi penyuluhan adalah pemanfaatan fotosintetik bakteria atau PSB pada tanaman padi sawah. Yang kedua itu ada menentukan metode penyuluhan. Menurut Permentan Nomor 52 Tahun 2009, metode penyuluhan pertanian adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada pelaku utama atau pelaku usaha agar agar mereka mengetahui pemanfaatan fotosintetik bakteria atau PSB pada tanaman padi sawah. Dalam menyampaikan materi penyuluhan, harus disertai dengan metode yang tepat agar materi dapat tersampaikan dengan baik. Berdasarkan penyuluhan yang telah ditentukan, yaitu pemanfaatan fotosintetik bakteria atau PSB pada tanaman padi sawah. Berdasarkan materi tersebut, ditentukan metode penyuluhan yang sesuai, karena keadaan petani yang belum mengetahui pemanfaatan fotosintetik bakteria pada tanaman padi sawah sebanyak 0 orang atau 0% dari jumlah petani, yaitu ada 192 orang, maka
Maka metode penyuluhan yang digunakan yaitu ceramah dan diskusi. Untuk media yang digunakan yaitu adalah leaflet. Jadi keunggulan dari leaflet ini sendiri yang pertama itu mudah dibawa kemana mana, yang kedua itu informasinya padat dan jelas, dan yang ketiga, bisa menjadi, bahan bacaan ulang. Yang keempat itu mengevaluasi penyuluhan pertanian. Evaluasi penyuluhan pertanian adalah sebuah proses yang sistematis untuk memperoleh informasi yang relevan tentang sejauh mana tujuan program penyuluhan pertanian di suatu wilayah dapat dicapai dan menafsirkan informasi atau data yang didapat sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang kemudian digunakan untuk mengambil keputusan dan pertimbangan-pertimbangan terhadap program penyuluhan yang dilakukan. Aspek yang digunakan Aspek yang akan dievaluasi yaitu pengetahuan petani tentang pemanfaatan fotosintetik bakteria atau PSB pada tanaman padi sawah. Berikut ada hasil evaluasi. Tujuan dilaksanakan evaluasi penyuluhan pertanian adalah untuk mengetahui presentasi pengetahuan petani dalam pemanfaatan fotosintetik bakteria atau PSB pada tanaman padi sawah. Untuk mengetahui presentasi pengetahuan petani, maka digunakanlah kuesioner yang dibagikan kepada responden. Kuesioner yang telah dijawab oleh responden selanjutnya direkapitulasi. Berikut adalah data-data post-test dan pre-test yang diperoleh dari hasil tes yang melibatkan 20 orang responden dengan jumlah pertanyaan yaitu 10, dengan jumlah per pernyataan 10. Sebelum dilaksanakannya kegiatan pertanian untuk lebih lanjutnya sebagai berikut hasilnya. Eee, Berikut adalah nama petani responden berjumlah 20 orang dan jawaban pre-test dan post-test. Dari hasil rekapitulasi tersebut dapatlah disimpulkan bahwa yang pertama itu berdasarkan tabel, berikut, didapatkan total nilai akhir akhir pretest adalah 950 dengan rata-rata 47 atau skalanya D atau disebut juga dengan kurang. Dengan rumus nilai rata-rata sama dengan, hasil hasil jumlah pretest dikurang, jumlah responden yaitu 47. Selanjutnya berdasarkan, tabel, tersebut dan didapatkan total nilai akhir post-test adalah 1.580 dengan rata-rata 79 atau skala hitungannya B. Berdasarkan jumlah skor pretest yang diperoleh dari 20 orang responden adalah 47 dan skor post-test, sebanyak 79. Presentasi peningkatan pengetahuan petani Desa Lubuhala, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuan Batu Utara tentang pemanfaatan fotosintetik bakteria atau PSB pada tanaman padi sawah sebagai berikut. Peningkatan pengetahuan petani sama dengan selisih nilai responden dibagi nilai pretest responden dikali 100%. Didapatlah hasil 68%. Dapat disimpulkan bahwa dari hasil evaluasi penyuluhan tentang pemanfaatan fotosintetik bakteria atau PSB pada tanaman padi sawah menunjukkan keberhasilan, ditandai dengan peningkatan nilai post-test. Keberhasilan ini didukung oleh metode penyuluhan yang tepat, melalui ceramah dan diskusi, penggunaan media yang leaflet yang praktis dan efektif, serta karakteristik petani yang berpengetahuan menengah dan antusias tinggi terhadap, eee eee, te terhadap, pemanfaatan fotosintetik untuk tanaman padi. Tujuan penyuluhan juga terbukti dari peningkatan, pengetahuan petani dari 0 orang menjadi 0 orang atau 0% menjadi 68%. Bahkan hasil akhir menunjukkan peningkatan sebesar 72%. Hal ini membuktikan bahwa penyuluhan mampu meningkatkan pengetahuan petani, dan berpotensi mendukung dan mendorong penerapan dalam praktik usaha tani padi sawah.
Dapat disimpulkan bahwa potensi usaha tani terbesar di Desa Lubuhuala berada pada sektor perkebunan dan disusul dengan sektor pertanian. Pelaksanaan identifikasi potensi wilayah atau IPW menggunakan metode partisipatory rural appraisal atau PRA yang melibatkan partisipasi masyarakat dari banyak elemen untuk mendapatkan hasil sesuai dengan data yang nyata. Program penyuluhan disusun ulang oleh mahasiswa, sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 47 tahun 2016 yang dibantu oleh penyuluh pertanian lapangan atau PPL dan disetujui oleh kepala desa dan disahkan oleh koordinator BPP Kuala Selatan. Selanjutnya, mahasiswa sebagai penyuluh muda menyusun rencana kerja tahunan penyuluh atau RKTP sesuai dengan acuan prinsip SMART dan ABCD. Judul penyuluhan yang diambil adalah pemanfaatan fotosintetik bakteria atau PSB pada tanaman padi sawah. Dengan metode penyuluhan yang digunakan adalah ceramah dan diskusi, dan media yang digunakan adalah leaflet. Dan hasil akhir setelah dilakukannya penyuluhan hasil akhirnya yaitu pengetahuan petani itu meningkat menjadi 68%. Sekianlah yang dapat saya sampaikan tentang laporan, hasil PKL 2 di Desa Lubuwala, Kecamatan Palu Selatan, Kabupaten Labuan Batu Utara. Saya tutup, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.